Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimil sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma ij'alna minas shaimin al-mu'minin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minin as-shaimin al-muhtasibin waj'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba. Wa Allahumma inna ala husnil siyam wa husnil qiyam. Allahumma inna ala husnil qiyam wa husnil siyam ya mujibas sa'ilin. Wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar wa adkhilna al jannata mal abrar. Ya aziz ya maulana ya sattar ya ghaffar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang menyambut Ramadan tahun ini dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul di rumahnya, berbeza dengan Ramadan tahun lepas ya. Tahun lepas kita berada di rumah masing-masing. Tahun ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya. Seperti biasa sudah lumrah di mana-mana umat Islam mempergunakan kesempatan hari Jumat selepas khutbah ada lagi tazkir ringkas sebentar tentang Ramadan di bawah tajuk Risalah Ramadan. Dalam Risalah Ramadan ini kita akan sorot satu hadis Rasulullah SAW yang pernah memberi sahabat baginda motivasi untuk menyambut Ramadan. Apa kata baginda? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad atakum syahrul Ramadan. Kamu sudah didatangi bulan Ramadan. Syahrun yajudullahu bihi ala ibadih. Pada bulan ini Allah melimpahkan sifat pemurahnya, sifat kasih sayangnya kepada hamba. Semua orang mau ke masjid, semua orang mau pegang Quran, semua orang mau pegang tasbih, semua orang mau bertarawih, semua orang mau berqiyamul lail, semua orang mau salat witir, semua orang mau sembahyang berjamaah. Inilah salah satu sifat Allah yang Maha Pemurah. Wa yunzilu ar-rahmah. Pada bulan ini rahmat Allah turun siang malam 24 jam. Jadi kita jangan sekat diri terhadap rahmat Allah. Rebutlah rahmat Allah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan menjauhi kemaksiatan, dengan mencintai rumah Allah, dengan meringankan langkah datang ke masjid. Wa yahuttul khataya. Pada bulan ini Allah mendelete dosa, menghapus dosa. Menghapus dosa dengan memperbanyak ketaatan. Menghapus dosa dengan baca Quran. Tadi pun dalam khutbah Jumat sudah juga disebut, Jumat lepas juga tentang Ramadan, tadi juga tentang amal ibadat yang sepatutnya kita rebut dalam bulan Ramadan. Wa yastajibud du'a. Allah mengijabah doa. Apa saja kita doa yang bisa ya. Doa yang bisa dan cukup syarat rukunnya, tidak menyalahi ketentuan agama. Kalau kita berdoa, doa kita didengar Allah. Wa yastajibud du'a. Dalam Quran sendiri, bila kita lihat ayat tentang Ramadan dalam Quran disebut selajur ayat tentang doa, Subhanallah. Boleh dilihat ya, ayat 183 surat Al-Baqarah, ayat 183 tentang Ramadan. Kemudian di bawahnya ayat 186 tentang doa. 183, 184, 185, 186 sampai 187 tentang peraturan puasa
tentang peraturan berdoa. Boleh kita lihat sini ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim ayat 186. Artinya apa? Allah itu sangat dekat dengan orang yang berdoa. Jadi maka banyakkanlah doa dalam bulan Ramadan ini ya, insyaallah. Lalu Rasulullah menggesa para sahabat, apa kata baginda? Fa'arullaha min anfusikum khaira. Ini himbauan. Tadi janji-janji yang bisa. Sekarang macam apa yang patut kita lakukan? Ini sekarang macam hobwah lah ya, macam hobwah dalam bulan Ramadan ini diringkaskan dalam satu ungkapan pendek. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maknanya ada di highlight di peringkat 2 itu ya, maka kamu perlu memperlihatkan kebaikan kepada Allah dari sikap kamu. Tunjukkanlah sikap kita yang misai. Kita mau datang ke masjid, kalau boleh sembahyang berjamaah, jangan miss ya. Kalau boleh jangan tinggal sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Kalau boleh sembahyang tarawih dengan witir. Begitu juga sembahyang tahajud di malam hari di rumah, sembahyang duha, arus berebut, baca Quran, beristighfar, bertahlil, nanti di bawah ada lagi keterangannya. Ungkapan ini bermaksud, ini kata ulama ya, satu dorongan dan motivasi agar si mukmin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan. Kita variasikanlah ketaatan. Orang tuh dia lebih tahu tentang dirinya. Dia nak baca Quran, contohnya berapa lama dia nak pegang Quran? Dia nak baca Quran sebelum sahur, dia nak baca Quran sesudah subuh, ataupun sebelum salat duha, ataupun setiap kali dia nak salat fardu dia baca Quran 2 halaman, 3 halaman, lepas salat dia baca lagi. Ini maksud hadis nih. Kita kena target apa yang kita boleh buat. Karena hati sudah terbuka dalam bulan Ramadan ini, peluang terbuka seluas-luasnya. Tinggal kita lagi merebut peluang ini. Subhanallah. Bersegera dan bersaing melakukan aneka jenis ketaatan dan amal saleh karena ada daya saing. Sebetulnya kita dengan istri ada semangat bersaing. Istri dengan suami, mak bapak dengan anak-anaknya. Kalau boleh di rumah, duduklah bersama istri, duduk bersama suami, duduk bersama ahli keluarga. Kalau boleh, bukalah halaqah Al-Quran di rumah, bukalah halaqah zikir di rumah. Khasnya menjelang sungkai. Kalau bagi yang sungkai di rumah ya, kalau yang bagi sungkai di rumah, ataupun menjelang makan sahur, saat-saat yang mustajab bulan Ramadan, sebelum makan sahur, ataupun menunggu azan berkumandang, azan subuh, kemudian sebelum sungkai. Ada lagi disebutkan di sini memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Sebelum ini pernah disebut ya, ada satu zikir yang simple yang diajar Rasul kepada sahabat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini unik. Uniknya macam mana? Zikir ini bila kita sebut, Allah jawab. Kita berkomunikasi dengan Allah. Bila kita sebut subhanallah,
Allah jawab sadaqta. Bila disebut walhamdulillah, Allah jawab sadaqta. La ilaha illallah sadaqta. Allahu akbar sadaqta. Empat dijawab Allah sadaqta, sadaqta, sadaqta. Ini ada ceritanya nih. Ada kisah di zaman Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat yang datang dari jauh mau belajar zikir dengan Nabi Muhammad. Seorang sahabat Badawi, orang pedalaman, jumpa Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alimni khaira. Wahai Nabi Muhammad, ajar saya satu zikir yang singkat, pendek, padat, mantap. Bisa tak, kata Rasulullah. Rasulullah pegang tangannya. Mari tanganmu. Dipegangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nyaman hati orang tadi mendengarnya. Bisa ini. Dia pun hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa itu dia beredar. Dia pergi dalam beberapa langkah, belum jauh lagi datang semula jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, yang empat ini, zikir yang empat ini hanya memuji Allah, menyanjung Allah. Hadhihi lillah, ini untuk Allah. Untuk saya belum ada, katanya. Hadhihi lillah wa ma zali, katanya. Dia minta tambah, Pak. Sekali Rasulullah pegang lagi tangannya. Kalau kamu sebut subhanallah, Allah jawab sadaqta. Kalau kamu sebut walhamdulillah, Allah jawab sadaqta. Benar, betul. Artinya sadaqta artinya betul. Subhanallah betul lah itu. Walhamdulillah benar. Wala ilaha illallah benar. Wallahu akbar betul, kata Allah. Lalu ditambah 3 lagi. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Tambah 3 lagi. Karena dia minta tadi yang 4 ini untuk Allah. Untuk saya belum ada. Kata Rasulullah, 3 lagi. Baca tah Allah maghfirli. Ayo kita baca. Allah maghfirli. Allah jawab qad fa'altu. Artinya, ya Allah ampun dosaku. Allah jawab sudah. Yang kedua, Allah marhamni. Ya Allah, beri aku limpah rahmatmu ya Allah. Allah jawab sudah. Yang ketiga, Allah maghfir, Allah marzuqni. Allah marzuqni. Ya Allah, aku mau tambahan rezeki, mau rezeki. Kata Allah, qad fa'altu. Sudah dikasih. Yang 4, sadaqta, 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 benar, 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 benar. Yang 3, sudah, sudah, sudah. Zikir yang dijawab Allah dan confirm dapat insyaallah. Zikirnya senang ya. Yang 4 pertama semua sudah hafal, tinggal yang ketiga lagi. Subhan Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Ayo kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Inilah ini buat penekanan di sini. Banyakkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Di sini ada 7 benda. Ada 7. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir. Allahumma gfirli istighfar. Allahumma arhamni minta rahmat.
Allah marzuqni, minta rezeki. Rezeki yang paling mahal yang tidak dapat dinilai dengan uang ringgit, rezeki mau datang ke masjid, rezeki mau sholat berjamaah, rezeki mau buka Quran. Selama ini dia tak pegang Quran, sekarang dia sudah buka Quran. Ini rezeki yang mahal, tidak dapat dibeli dengan ringgit, dengan dolar, dengan pound sterling. Inilah tujuan zikir tadi, agar rezeki kita bertambah, bukan saja di segi kebendaan, di segi keagamaan, kerohanian, keimanan, dan kejiwaan juga. Dalam pada itu, yang di belakang ini lagi hebat ya. Ini lagi hebat. Bila kita tuh sudah tergolong kepada orang rajin beristighfar, rajin berzikir, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang didoakan malaikat. Ini sasaran puasa, sasaran ibadat puasa, agar kita tergolong ke dalam golongan orang didoakan malaikat yang tersebut dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ayat ini menjanjikan orang itu akan didoakan malaikat. Subhanallah. Bila orang itu termasuk kategori manusia yang sudah bertaubat dalam bulan Ramadan, orang itu akan dapat doa malaikat. Yang ada teks boleh dibaca ya, kalau tak ada teks boleh buka Quran. Boleh buka Quran sekejap, kita baca sama-sama, mudah-mudahan kita semakin ampit dia punya keberkatan nanti. Halaman 467, halaman 467, 468. Janji Allah kepada orang beriman, orang itu akan didoakan oleh malaikat. Malaikatnya bukan malaikat biasa, malaikat first class, yang dikatakan malaikat pemikul arash, malaikat yang menanai arash, yang dekat dengan Allah. Boleh kita baca doa ayat ini ya, ayat 7, 8 dan 9, halaman 467, 468. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ini doa malaikat dan kita boleh amalkan juga sesuai sekali, apalagi bulan Ramadan. Apa message doa ini? Message doa ini malaikat mendoakan orang itu. Dia di rumah, dia di masjid, dia di jalan, dia sedang drive, 24 jam doa malaikat, 24 jam mendoakan kategori manusia yang beriman, yang bertaubat, yang mengikuti ajaran Allah. Doanya apa? Ya Allah, ampun dosa orang ini, keampunan. Yang kedua, lindungi mereka daripada azab neraka, supaya terhindar daripada azab neraka. Yang ketiga, supaya dimasukkan ke surga. Bukan dirinya saja, malah ayah, ibu, datuk, nenek, ampit doanya, anak cucu ampit doanya, istri, pasangan hidup didoakan malaikat. Satu orang yang taat, satu orang yang beribadat dengan bisai, satu rukun keluarga dapat doa malaikat. Inilah target Ramadan. Target Ramadan agar kita itu ampit doa malaikat, bukan dalam bulan Ramadan saja, lepas Ramadan juga, agar diampuni dosa,
dijauhi dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama rukun keluarga, dan jauh daripada mara bahaya. Jadi doa ini sangat baik sekali kita baca buka Quran. Doa ini ayat doa, ayat doa malaikat yang menanai aras. Kata ulama, doa ini doa yang paling hebat, menjaga, memprotek, ayat protection yang paling hebat dalam Quran. Ada di sini bahasa Arabnya. Ini yang bercakap ini Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam satu kitab namanya Tafsir Al-Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa dicakap di sini? Ifhamuha fama fil alam junnah arja minha. Kata Yahya bin Mu'az, fahamilah ayat ini, belajar tentang ayat ini, baca, tengok terjemahnya, pelajari. Inilah benteng keselamatan yang paling hebat dalam Quran. Kenapa dikatakan benteng? Karena orang itu didoakan malaikat. Doa malaikat confirm didengar Allah. Doa malaikat jelas-jelas didengar Allah. Jangankan lagi ini doa malaikat first class, malaikat yang menanai aras. Jadi paling kurang ada dua ya. Isi tazkirah lepas Jumat ini paling kurang ada dua. Kita akan berzikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambung dengan doa Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Zikir yang didengar Allah, dijawab Allah. Subhanallah. Ceritanya tadi seorang sahabat menanya Rasulullah tentang amalan yang singkat, padat, mantap. Inilah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita amalkan masa menunggu beduk, menunggu azan maghrib. Duduklah, sisihkanlah masa 15 menit, 10 menit. Jangan lagi sibuk mengurus makan minum. Makan minum simpel saja. Air dengan kurma sudah cukup. Perlu lagi doa ini. Waktu-waktu mustajab. Jangan disibukkan diri dengan makan minum. Dah jelas ada. Sibukkanlah diri dengan berzikir. Dalam hadis tadi dikatakan fa'arullah min anfusikum khaira. Perlihatkanlah kepada Allah yang kita itu ingin bisai dengan rajin berzikir. Kemudian dengan membaca doa pemikul aras tadi dan menyemak dia punya maksud dan keterangannya agar kita tergolong ke dalam kategori orang beriman yang didoakan malaikat first class, malaikat pemikul aras dan malaikat yang ada di sekitarnya. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi untuk penutup sekali kita baca tasbih tadi 3 kali dan doa ini sekali ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Nanti nak balik ke rumah baca di atas kereta. Drive lagi pergi ke mana? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Jangan pernah jemu membacanya karena doa kita didengar Allah dan dijawab Allah. Yang kedua, doa pemikul aras, doa malaikat yang menanai aras yang dekat dengan Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Doa ini juga dibaca. Buka Quran pun boleh ya. Dijadikan ayat dalam solat pun lagi bisa. Bila kita solat boleh pakai kertas letakkan depan ataupun buka Quran. Baca 3 ayat pendek saja ya. Mudah-mudahan melekat di hati, mudah-mudahan tergolong ke dalam kategori orang beriman yang didoakan malaikat pemikul aras. Inilah salah satu target dalam bulan Ramadan agar orang itu tergolong manusia yang bertaubat,
agar orang itu ampit doa malaikat ini. Kalau dapat doa malaikat ini, semuanya selesai insyaallah. Karena kata Yahya bin Mu'az tadi, inilah protection, penjagaan yang paling hebat yang disediakan oleh dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba. Wahfaz sultanana wahfazna wahfaz jami'al muslimin min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.